Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah budaya visual. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang apa itu budaya visual dan eh, bagaimana sih budaya visual itu ada di sekitaran kita, di lingkungan kita, dan di eh, kondisi realita kita. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang transformasi budaya visual. Apa itu transformasi? Adalah perubahan-perubahan yang terjadi selama ini, kan karena budaya itu memang terus berubah sesuai sesuai kondisi zamannya, sesuai manusia yang ada di hidup pada waktu itu, terkait dengan bagaimana dia memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian bagaimana mereka berekspresi tentang eksistensi dia sebagai manusia, yang seperti kita tahu bahwa di kitab suci dibicarakan bahwa manusia adalah khalifah yang ada di bumi. Bentuknya adalah kebudayaan, budaya. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui, sebagian besar informasi dunia itu ditangkap dengan penglihatan, dengan visual. Manusia lebih senang, lebih bahagia, lebih lebih uh, lebih tertrigger gitu dengan dengan visual. Jadi kita kita menilai sesuatu, terus memandang sesuatu, kita mengelaborasi suatu pemikiran secara nggak langsung, kita lebih mudah dan menyayangi visual. Jadi visual yang bagus akan mempermudah kita untuk memberikan pesan, mengirim pesan, dan si penerima pesan akan lebih juga mudah memahami daripada yang kita bisa bilang daripada teks, gitu kan. Disebutkan 90% informasi ditransmitkan ke otak melalui visual. Jadi kita tuh kita melihat atau menyerap informasi itu 90% dari visual, entah itu menonton televisi, terus melihat kejadian sehari-hari, kemudian melihat informasi di handphone. 90% visual, baru sisanya suara dan lain-lain. Kemudian 80% orang-orang mengingat apa yang dilihat daripada yang dia dengar, gitu ya. Kan kita gampang sekali mengingat, misal mengingat satu landmark gitu ya, kita melihat satu pemandangan, terus kita lihat lagi di foto, oh ini lokasinya di sini. Tapi ketika kita mendengar sesuatu, kemudian kita mau sampaikan lagi ke orang lain, kadang juga terjadi miss, karena karena 80% orang itu gampang mengingat dari apa yang dia lihat. Kemudian visual 60.000 kali lebih cepat diproses di otak daripada teks. Nah, makanya kalau misal kita belajar sesuatu, kita lihat tutorial di YouTube dan ngetrennya sampai saat ini, kita akan lebih mudah melihat video tutorial daripada membaca teks tutorial.
karena langsung terlihat bagaimana prosesnya dan prakteknya. Kemudian 92% all human communication, komunikasi manusia itu adalah nonverbal. Maksudnya apa? Ya melalui visual, melalui misal pakai gerakan tangan, pakai ekspresi wajah, kemudian dengan gambar, dengan foto, kemudian video, banyak sekali. Jadi 92% itu kita berkomunikasi dengan gambar. Terlebih ketika kita berbeda bahasa. Jadi akan lebih mudah kita menyerap satu informasi melalui sebuah gambar, meskipun untuk teksnya atau bahasa dalam teksnya itu kita tidak 100% paham, tapi namun dengan gambar kita akan dapat menyerap informasi yang ada. Kemudian 40% orang-orang lebih merespon lebih baik terhadap visual informasi daripada gambar. Ya kan seperti yang kita tahu juga ketika kita produksi sebuah infografis akan lebih cepat terserap daripada full text. Secara waktu menjadi lebih efisien dan informasi lebih cepat tersampaikan dan akan menarik banyak audiens untuk menyerap informasi tersebut. Kemudian, kelihatan ya, hubungan antara apa yang kita lihat dan apa yang kita ketahui tidak pernah tetap, selalu berubah-ubah. Jadi budaya visual itu sendiri itu selalu berubah-ubah sesuai zamannya dan apa yang terjadi pada waktu itu, pada waktu era itu. Jadi misal seperti pada zaman di Eropa zaman dulu standarnya wanita cantik itu memakai pakaian seperti ini yang ada di sebelah kiri ini. Kemudian pinggulnya besar, atasnya kecil, seperti kalau dulu kan sering ada jargon seperti tubuh wanita atau wanita cantik adalah seperti tubuhnya seperti gitar Spanyol, seperti itu. Jadi besar di bawah gitu. Kemudian pada era sebelumnya kalau nggak salah ini di Timur Tengah tuh, kalau nggak salah di Turki, nanti coba di cross check lagi, saya lupa. Itu pria ganteng itu pria yang rambutnya panjang yang hampir menyerupai wanita gitu. Dia memakai gaun, kemudian rambutnya panjang, namun dia pria. Nah itu standar kegagahan, standar kegantengan kita, kegantengan orang sana pada waktu itu. Ya kalau diterapkan di zaman sekarang kan memang ya lucu ya jadinya ya. Namun pada waktu dulu standar kegantengan seorang pria di zaman itu, di tempat itu ya seperti ini. Namun sering berubahnya waktu, kondisi semakin berkembangnya manusia, informasi yang didapat semakin banyak, maka hal seperti ini berubah, tidak menjadi tetap seperti ini. Kemudian ini di Thailand kalau nggak salah ya, yang paling kanan, jadi standar wanita di satu suku itu pada mungkin saat ini pun masih seperti ini, tapi nggak semua orang Thailand juga seperti ini, adalah memanjangkan lehernya. Jadi mulai kecil sudah dikasih gelang-gelang itu supaya lehernya nanti menjadi panjang dan itu dianggap wanita yang cantik, seperti itu.
Nah, jadi itu yang saya maksud antara apa yang kita lihat dan kita ketahui itu tidak pernah tetap dan selalu berubah-ubah tergantung kondisi zamannya ya, tergantung budaya juga yang ada di saat itu dan juga tren-tren yang ada pada saat itu, gaya hidup yang ada pada saat itu. Eh, Terkait semuanya adalah pasti memiliki alasan-alasan, entah itu alasan filosofi, terus religius, kemudian mitos dan kepercayaan-kepercayaan lainnya. Itu yang sangat mempengaruhi uh, bagaimana budaya seperti ini terjadi. Nah, berikutnya adalah oke, dulu. Gambar adalah visualisasi dari bentuk dan pikiran manusia. Nah, maksudnya apa? Jadi gambar atau visual yang kita buat, ya itu memang uh, berasal dari konsep-konsep berpikir kita. Bagaimana kita, misal kalau menggambar, mengilustrasikan sebuah uh, tokoh wayang katakan ya, ini Gatot Kaca. Nah, itu adalah manifestasi dari pikiran-pikiran konsep tentang manusia yang memiliki kekuatan-kekuatan super, kemudian di misal Gatot Kaca kan bisa terbang gitu kan, jadi dia memerlukan uh, visual sayap di belakangnya, kemudian uh, Gatot Kaca adalah seorang yang tegas, berani, terus mungkin bisa disebut kuat, pemarah, jadi kulitnya dijadikan warna hitam. Jadi visualisasi tersebut adalah bentuk-bentuk dari hasil pemikiran dan konsep manusia itu sendiri. Tidak tidak ya tidak di luar artinya di luar konsep pikiran kita. Karena apa? Eh, Sebuah visual, sebuah gambar dalam konteks budaya visual ini adalah eh, sebagai bahasa bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu kan, tidak hanya teks tapi di konteks budaya visual kedudukan uh, visualnya itu adalah sebuah bahasa dan bagaimana menyampaikan sesuatu dari gambar yang kita tampilkan, kita hadirkan atau kita buat. Nah, kemudian gambar mengandung makna tersirat dan tiap orang mempunyai pemahaman terhadap gambar tergantung dari latar belakang pendidikan, pengalaman dalam melihat gambar, bahkan peminatan akan visual. Ada orang-orang yang tidak tertarik dengan gambar tertentu, tapi ada orang lain juga yang peka akan gambar. Nah, ini yang dimaksud dengan latar belakang si manusianya itu sendiri, si orangnya itu sendiri. Ketika dia tidak mempunyai latar belakang yang relate dengan gambar atau pengetahuan tentang gambar yang dihasilkan, ya dia tidak tidak nyambung, bahkan tidak tertarik untuk melihat, gitu, untuk mendalami ataupun untuk menyerap informasi yang ada. Namun contohnya seperti ini, kita ngomongin latar belakang pendidikan ya dan pengalaman dalam melihat gambar. Mungkin kita melihat semak-semak di pagi hari halaman rumah yang banyak pohon seperti itu, kita lihatnya udah biasa aja. Kemudian kita mau memfoto gitu kan, kita foto ya udah biasa aja, sepenampakan kita ya, sepenampakan kita. Nah, beda lagi kalau fotografer yang memang dia sudah terdidik, terlatih pengalamannya dalam menangkap atau memotret sebuah foto ataupun gambar. Dia akan memperhitungkan komposisinya, terus cahayanya seberapa, pengaturan kameranya disesuaikan dengan hasil yang ingin dia tuju. Jadi
di situ yang dimaksud kepekaan orang pun juga berbeda karena pengalaman latar belakang pendidikan dan pengalamannya terhadap gambar. Karena kita anggap saja kita seorang awam yang tidak mengetahui teknik fotografi, kita memotret sebuah halaman ya udah itu aja tanpa harus memperhitungkan banyak hal atau banyak faktor. Namun ketika fotografer yang profesional ingin mengambil gambar di tempat itu pasti akan menyelesaikan hal-hal seperti itu, terkait unsur-unsur visual yang baik seperti apa, visual foto yang baik seperti apa. Nah, perkembangannya budaya visual itu ada bisa kita bagi menjadi era prasejarah, era pramodern, dan era modern. Era prasejarah itu ditandai dengan manusia gua yang tinggal di gua, nomaden, kehidupan berburu. Kemudian peninggalan budaya prasejarahnya adalah seperti lukisan di Goa Leang-Leong di Sulawesi, itu yang menceritakan proses bagaimana dia berburu dalam berburu makanan, dan bagaimana dia melaut. Nah, itu seperti ya itu kan ibaratnya seperti bahasa yang ingin disampaikan ke anak cucu mereka bahwa oh nenek moyangnya itu seperti ini loh. Dia berburu, bagaimana cara berburu, kemudian bagaimana kehidupan yang rekaman-rekaman yang dia lalui, kemudian dia rekam ke gambar yang ingin disampaikan ke orang lain ataupun ke generasi berikutnya. Nah, ini sudah mulai ada peninggalan budaya visual pada era prasejarah. Kemudian ada bentuk-bentuk desain pemujaan, kemudian alat-alat, pisau, gerabah, kapak. Ciri-ciri era prasejarah itu adalah kecenderungan untuk menggunakan bentuk flora dan fauna yang menimbulkan kesan dekoratif sesuai dengan lingkungan yang agraris. Jadi desain dari alat-alat ini, dekoratifnya itu lebih ke bentuk-bentuk tumbuhan dan binatang. Dan karena kehidupannya itu agraris ya, lingkungan yang digambarkan adalah lingkungan yang agraris. Kemudian menampilkan bentuk-bentuk ornamen geometri, minder, swastika, tumpal, pilin berganda, lingkaran, dan sebagainya. Ini maksudnya masih bentuk-bentuk sederhana dalam ornamennya, dan tidak banyak pola-pola yang susah, yang sulit gitu. Jadi masih berdasarkan fungsinya. Kemudian kecenderungan menampilkan motif-motif hias perlambangan atau simbolis sesuai pada pandangan hidup religi yang masih kosmis dan magis. Jadi motif hiasannya itu masih berbentuk simbol-simbol religius, terus kemudian mereka kan masih percaya magis ya, masih belum mendapatkan agama, belum beragama, tapi mereka sudah memiliki percayaan tentang leluhur, kemudian kekuatan dewa, kekuatan roh-roh halus, seperti itu. Kemudian kecenderungan pada penggunaan warna dasar sesuai dengan lingkungan alam dan pandangan kepercayaan. Nah, ini masih menggunakan warna-warna yang simple, yang mudah didapat tentunya, seperti warna merah, orange, hitam, putih. Kemudian artefak era prasejarah menunjukkan adanya aktivitas desain dalam tataran yang sederhana. Desain lebih bersifat sebagai upaya memecahkan masalah yang tengah dihadapi. Nah, penemuan artefak desain
menunjukkan levelisasi tingkat pengetahuan dan pola-pola teknologi yang tengah dijalani pada waktu itu. Jadi peninggalan prasejarah bisa kita lihat bahwa desainnya itu masih bersifat apa ya, fungsi gitu loh. Ketika kita membuat sebuah kapak katakan, ya udah bentuknya sesuai bentuk kapak yang secara fungsional sudah bisa dipakai untuk membelah, ya sudah cukup. Sederhana sekali. Jadi masih berdasarkan pemecahan masalah yang dihadapi. Bagaimana saya harus pada waktu itu, manusia pada waktu itu, bagaimana saya harus menguliti binatang gitu ya. Ya dia membuat satu dari batu, kemudian dia asah, dia potong untuk membuat bagian tajam, udah selesai. Buat mengkuliti binatang bisa, ya udah, berarti udah jadi ini alat desainnya. Kemudian tingkat pengetahuan dan peradaban manusia terbagi dalam beberapa level, mulai dari era pemburu dan peramu, kemudian hortikultur yang sederhana, hortikultur sederhana kontemporer, hortikultur intensif, masyarakat agraris, hingga masyarakat pastoralis. Nah, masyarakat pastoralis itu apa ya? Masyarakat yang lebih sudah mulai ternak gitu, ternak hewan untuk dimakan. Jadi kan sebelumnya dia hanya bercocok tanam, kemudian sampai masyarakat yang mulai berternak hewan. Nah, untuk artefak desain merupakan salah satu elemen penting dalam menentukan levelisasi masyarakat tersebut. Ini maksudnya adalah di tiap level ini, pemburu, hortikultur sederhana kontemporer, sampai dengan pastoralis, pasti ditandai dengan peninggalan sejarah artefak yang desainnya sudah mulai terlihat peningkatannya atas kebutuhan dalam memecahkan masalah hidup mereka, gitu ya. Kemudian masyarakat pemburu dan peramu adalah berusia 10.000 tahun yang lalu. Kemudian dia menggantungkan diri sepenuhnya pada alam. Pembagian kerja didasarkan atas umur dan jenis kelamin. Substansi kelompok adalah keluarga. Jadi satu kelompok itu isinya itu satu keluarga, satu keturunan. Kemudian masyarakat hortikultur sederhana adalah di era revolusi Neolitik 9.000 tahun yang lalu, mulai menetap di desa-desa. Telah ada praktek pertanian, domestikasi binatang, biri-biri, babi, kambing. Sudah tidak nomaden. Kalau dulu yang pemburu dan peramu nomaden, dia berpindah-pindah sesuai dengan bahan makanan yang ada di daerahnya. Kemudian masyarakat hortikultur sederhana kontemporer adalah substansinya itu terdiri dari desa yang lebih besar. Jadi masyarakatnya lebih luas, tidak lagi hanya keturunan keluarga per keluarga. Jadi mereka lebih luas desanya. Kemudian praktek pertaniannya adalah tebas bakar dengan periode kosong 20-30 tahun. Jadi dia mengolah tanah sekitar mengolah misal hutan, dia olah jadikan pertanian, kemudian 20-30 tahun mereka berbondong-bondong berpindah ke tempat lain karena mungkin terjadi penurunan pada tanahnya sehingga menjadi lebih sulit untuk diolah lagi. Jadi mereka pindah untuk mendapatkan
daerah yang lebih baik. Kemudian masyarakat hortikultur intensif adalah praktek pertanian tebas bakar dengan periode kosong 5-6 tahun. Nah, eh, ini masyarakatnya istilahnya lebih modern. Jadi kan eh, yang awal udah 20-30 tahun itu dibiarkan kosong untuk pemulihan tanah. Nah, ini yang di intensif dia lebih cepat periode kosongnya 5-6 tahun karena adanya praktek pemupukan tanah. Jadi dia memiliki teknologi pengetahuan tentang bagaimana mengolah tanah itu lebih baik dengan menambah humusnya melalui pupuk kandang. Kemudian lebih terstruktur, jadi ada persiapan perladangan sebelum bibit itu ditanam. Jadi lebih modern. Nah, ini juga menentukan artefak-artefak yang ditandai dengan perubahan-perubahan artefaknya. Kemudian masuk ke masyarakat agraris, muncul sekitar 5.000 sampai 6.000 tahun yang lalu. Dia menyandarkan kehidupan pada pertanian murni. Sudah ada teknologi pengolahan tanah, ya seperti mencangkul, kemudian pengairan dan lain-lain. Intinya dia lebih fokus di pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan teknologi pertaniannya lebih baik. Kemudian di masyarakat pastoralis mulai muncul kira-kira 3.000 sampai 3.500 tahun yang lalu yang menggantungkan kehidupannya pada kumpulan binatang ternak. Jadi dia masyarakat tersebut lebih ke beternak, entah itu biri-biri, onta, sapi, kambing, sapi, dan rusa kutub. Kemudian hidup berkelompok dalam jumlah kecil 100 sampai 200 orang dan tinggal di daerah kering. Ya, karena bisa kita ketahui kalau daerahnya kering pasti kan akan susah ditanam, makanya mereka menggantungkan kehidupannya di hewan ternak. Nah, ini juga peninggalan sejarahnya, artefaknya, secara desain juga pasti berbeda dengan yang masyarakat agraris. Nah, itu yang dimaksud perbedaan di level-level tertentu desain artefak. Nah, melihat desain era prasejarah dapat dibedakan dalam dua kelompok. Yang pertama adalah karya dibuat untuk memenuhi kaidah fungsional secara fisik. Artinya dia membuat satu alat, satu desain ya sesuai fungsionalnya. Membuat pisau ya seperti itu, pisaunya membuat kapak ya seperti itu. Jadi bentuk segitiga, kemudian runcing di bagian sampingnya digunakan untuk membelah. Nah, yang kedua adalah karya yang dibuat untuk keperluan metafisika ataupun spiritual. Lebih ke patung-patung yang digunakan untuk pemujaan. Kemudian alat-alat untuk membuat sesaji dan pemujaan lainnya. Jadi ada untuk fisik dan untuk spiritualnya. Dibedakan menjadi dua. Desain yang diciptakan untuk keperluan fisik semata, konsep karyanya hanya berkisar pada tataran praktis. Jadi kalau misal membuat alat tumbuk ya udah, kalau alat tumbuk itu harus ada lubang, kemudian ada palu untuk memukul tanpa ada dekorasi-dekorasi yang lebih bagus. Jadi masih sebatas fungsinya saja, tanpa memikirkan kalau dibilang belum masuk estetik sih, tapi tidak memikirkan bentuk indahnya gitu, ataupun bentuk filosofinya. Kemudian desain yang diciptakan untuk keperluan metafisis atau spiritual lebih menekankan pada aspek simbol dan tanda dari figur atau unsur-unsur tertentu. Ya kalau kita mereka bikin patung untuk pemujaan dewa ya menggunakan simbol-simbol tersebut.
Dewanya berbentuk seperti apa, dia ada ornamen-ornamen atau unsur-unsur yang terdapat filosofi tentang religiulitas dan spiritual yang ada pada saat itu. Jadi sudah bermain simbol di situ. Kemudian desain era prasejarah hingga sebelum modernisme lebih bersifat form follow meaning. Form follow meaning. Bentuk mengikuti arti. Bentuk terikat oleh konsep-konsep pertandaan yang bermuara pada spiritualitas. Nah, ini sebelum masuk ke modernisme, pada masyarakat tersebut dalam membuat suatu karya atau desain sudah memperhitungkan arti dari desain tersebut, filosofi dari desain tersebut yang sudah disematkan simbol-simbol tertentu terhadap spiritualitas yang mereka percaya pada saat itu. Kemudian di desain era pramodern memiliki ciri diantaranya konsep form follow meaning ini lebih kuat. Kemudian seni dan desain merupakan suatu kesatuan dan menjadi bentuk ekspresi dari seniman. Desain diabadikan pada kepentingan religius. Posisi seniman sangat bergantung pada penguasa ataupun kalangan agamawan pada waktu itu. Jadi para seniman yang membuat seni dan desain adalah satu kesatuan gitu loh. Jadi bentuk ekspresinya itu menjadi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah. Misal membuat sebuah desain gedung gitu ya, katakan bangunan. Nah, di situ juga disematkan ekspresi-ekspresi dari senimannya terhadap karya-karya visual yang diutarakan oleh senimannya. Kemudian desain lebih diabadikan pada kepentingan religius. Jadi desain itu ditujukan untuk kepentingan upacara agama, terus penyembahan, untuk pemujaan dan lain-lain. Intinya ke religius. Nah, posisi seniman itu sangat tergantung pada penguasa ataupun kalangan agamawan. Jadi seniman itu memiliki posisi yang sangat penting pada waktu itu. Jadi dia ada di kalangan atas, lebih dekat ke penguasa dan agamawan untuk menghadirkan sebuah karya seni dan desain menurut pandangan-pandangan dari penguasanya dan agama yang mereka anut. Oke, saya rasa itu dulu penjelasan dari saya tentang transformasi budaya. Jadi saya bahas sebenarnya ada di era prasejarah dulu, kemudian masuk ke era pramodern. Namun tadi sudah saya singgung pramodern seperti apa. Selanjutnya untuk pramodern akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga penjelasan saya bisa diterima dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan di grup WhatsApp. Kita bisa diskusi di sana lebih lanjut.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.